warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak acara atas kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga Melati Putih Berseri, untuk menyajikan kismis pada malam hari ini. Kisah Hikmah Islami episode 11 bersama kelompok belajar Melati Putih dengan makro Quran Surah Al-Kahfi ayat 77 dan 82. Kisah Nabi Khidir dan keberkahan ibadah hingga 7 turunan. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang berkeinginan untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam begitu sering disampaikan oleh para guru, ustadz, dan kiai di berbagai forum kajian ilmu. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan Nabi Musa sampai 3 kali mempertanyakan perbuatan Nabi Khidir yang dinilainya melanggar syariat Allah. Pada akhir perjalanannya, Nabi Khidir menjelaskan perihal perbuatannya tersebut. Salah satu perbuatan yang dipertanyakan tersebut adalah manakala Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang hampir roboh di sebuah desa. Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 77 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Khidir untuk meminta upah kepada penduduk desa atas kesediaannya menegakkan kembali dinding rumah yang hampir roboh itu. Padahal sebelumnya, ketika kedua nabi itu memasuki desa tersebut dan meminta makanan kepada penduduknya, mereka menolak memberi makanan tersebut. Dalam hal ini, Nabi Khidir menjelaskan sebagaimana direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كان لغلامين ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang ayah yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan bahwa kedua anak yatim itu dijaga sebab kesolehan orang tuanya dan tidak disebutkan kesalahan kedua anak itu. Antara kedua anak yatim dan orang tua yang soleh itu ada selisih tujuan generasi leluhur. Jadi, yang dimaksud orang-orang tua yang soleh pada ayat tersebut adalah kakek pada generasi urutan ketujuh dari anak yatim tersebut. Bukan orang tua yang melahirkan keduanya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang yang soleh akan dijaga keturunannya dan keberkahan ibadahnya akan meliputi mereka di dunia dan akhirat. Dengan syafaatnya di akhirat, kelak keturunannya akan diangkat derajatnya di surga hingga derajat tertinggi sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang soleh tersebut. Dalam hal ini, Tajuddin Naufal dalam Hadikatul Auliyanya mengatakan, bila ketakwaan kakek yang ketujuh saja dapat memberikan kemanfaatan bagi keturunannya yang ketujuh, lalu bagaimana pendapat kita dengan ketakwaan orang tua kandung? Tak dapat disangkal, pohon yang baik pasti berbuah baik. Orang yang memakannya tak akan berhenti dan tetap kekal kebaikannya dengan izin Allah Ta'ala. Dari inilah banyak para ulama yang menganjurkan kepada para orang tua untuk terus giat dan istiqomah dalam beribadah. Karena keberkahan ibadah itu tidak hanya akan dinikmati oleh diri sendiri, tapi juga oleh anak-anak keturunannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiron. Wassalam.